Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat bermuajah di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir semuanya Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki hal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di sisinya. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, seperti biasa di jadwal saya kita akan membahas sejarah Islam, begitu ya. Tapi karena hari ini kita di bulan Agustus, jadi kita tetap akan belajar sejarah, tapi spesial kemerdekaan Republik Indonesia. Ngerti nggih? Baik, ya mudah-mudahan ngaji kita hari ini bisa memberikan kita semangat, terutama dalam merespon kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka? Nah, ngerti nggih? Baik, mari kita buka beberapa fakta-fakta sejarah yang bisa jadi memberikan kita spirit untuk lebih semangat dalam merespon kemerdekaan Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, Republik Indonesia itu merdeka di tanggal 17 Agustus 1945 yang ternyata itu bertepatan di hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1334 Hijriah. Apa artinya Ustadz? Artinya negara kita ini merdeka di hari yang terbaik, yaitu hari Jumat. Di Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Dan di Sayyidul Syuhur, bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Artinya apa? Artinya 9 hari para pejuang, para pahlawan itu menahan lapar dan dahaga. 9 hari mereka sholat tarawih, berpuasa wajib, dan seterusnya. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah keberkahan, yaitu berupa kemerdekaan. Apa fakta sejarahnya? Silahkan Bapak Ibu buka pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Hafal nggak kira-kira? Apa isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan atas perjuangan, bukan atas pengorbanan, bukan atas kerja keras, tapi atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Para pendiri bangsa kita yang mereka adalah orang Islam yang beriman dan berilmu, mereka menyadari kemerdekaan kita itu adalah atas berkat rahmat Allah. Ini didasari oleh surat Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu, apabila penduduk suatu negeri amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi karena bangsa Indonesia itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan sebuah keberkahan, yaitu berupa kemerdekaan. Maka kalau kita buka pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kalimat pembukaannya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Merdeka? Loh, kalau kita itu merdeka karena teknologi, mana yang lebih canggih? Teknologinya para pejuang atau teknologinya para penjajah? Penjajah, betul. Kalau kita merdeka karena perjuangan, mana yang lebih canggih? Senjatanya pahlawan atau senjatanya penjajah? Penjajah. Bahkan beberapa pahlawan kita itu hanya bermodalkan bambu. Jadi Bapak Ibu,
Kalau kita berpikir kita merdeka karena perjuangan, sepertinya para pahlawan berpikirnya berbeda, betul nggak? Para pendiri bangsa kita sadar, tahu bahwasanya kita merdeka itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hebat ini. Pahlawan itu kalau bukan ulama, kalau bukan orang yang berilmu dan beriman, mustahil pembukaan suatu negara dengan sebuah kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha. Soekarno mengutus Sultan Syahrir ke Mesir untuk bertemu dengan Hasan al-Banna. Siapa itu Hasan al-Banna? Pendiri Ikhwanul Muslimin, organisasi terbesar di Mesir. Apa tugas Syahrir ke Mesir? Untuk mengucapkan terima kasih atas motivasi, kontribusi dan dukungan dari Mesir yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, yang mendorong agar Indonesia segera merdeka. Ini ada fotonya, fotonya ada di Museum Kebangsaan yang ada di Jakarta. September 1944, sebelum Indonesia merdeka, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, itu mengakui dan mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan setahun sebelum Indonesia merdeka. Dan secara officially, secara resmi, negara pertama yang mendukung Indonesia merdeka adalah Gamal Abdel Nasir dari negara Mesir. Jadi kalau ditanya siapa negara yang terdepan pertama mendukung Indonesia merdeka, ada dua, Palestina dan Mesir. Itu kalau kita paham sejarah. Betul tidak? Kenapa? Karena banyak orang Indonesia hari ini yang nggak paham sejarah. Ada orang dari Eropa datang, dihormati. Ada orang dari Amerika datang, dihormati. Ada orang dari Palestina, dari Mesir datang, dia biasa-biasa saja. Ini orang yang tidak paham sejarah. Betul atau betul? Ingat Bapak Ibu, di saat kita sudah merdeka, negara-negara di Eropa tuh nggak setuju, betul? Makanya ada agresi militer, satu. Ada agresi militer, dua. Ini membuktikan mereka tidak mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Belajar kan kita semua sejarah itu, betul? Tapi kita lupa. Merdeka. Saya ini bukan marah-marah Bapak Ibu, tapi semangat, betul nggak? Masa spesial kemerdekaan lemes ya? Halo? Nah ini khasnya. Kita buka sila pertama Pancasila yang ada di Piagam Jakarta. Ada yang masih ingat? Apa sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Belum lengkap itu. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini fakta sejarah. Ini sila pertama, yang paling pertama, yang ada di Piagam Jakarta. Betul atau betul? Setelah itu baru diskusi, akhirnya kata syariat Islam dihilangkan, tinggal ketuhanan yang Maha Esa. Tapi fakta sejarahnya, ide pertama, betul nggak? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu betul nggak? Iya. Ini nggak ngarang ini. Ini fakta sejarah. Dan banyak umat Islam yang lupa dengan itu. Pertanyaannya sederhana. Kalau para pendiri bangsa itu bukan seorang ulama, saya ulangi, kalau bukan ulama, hanya seorang cendekia saja, mustahil ada kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mustahil. Kenapa? Karena hari ini banyak umat Islam yang takut dengan kata syariat Islam. Betul atau betul? Betul nggak? Coba. Padahal syariat Islam itu apa? Ini syariat Islam. Sholat berjamaah, betul. Menjaga aurat, betul. Puasa, zakat, itu syariat Islam. Tapi banyak umat Islam hari ini takut dengan kata syariat. Padahal syariat Islam itu adalah ajaran dari Allah. Maka lucu kalau ada orang Islam yang hari ini membenturkan Islam dengan Indonesia. Ini orang yang nggak paham Ada penyakit hari ini Bapak Ibu, namanya Islamophobia. Takut sama umat Islam.
Ini penyakit yang mengenai orang-orang Eropa. Karena dulu Eropa pernah ditaklukkan oleh Islam waktu zamannya Muhammad Al-Fatih. Maka mereka takut sama Islam. Karena Islam kalau dibiarkan bisa bangkit lagi. Mereka tidak mau Islam bangkit lagi. Maka mereka takut sama Islam. Maka ada gerakan-gerakan anti-Islam di Eropa, di Amerika, dan seterusnya. Wajar karena mereka orang-orang non-muslim. Betul nggak? Yang dalam Quran, non-muslim itu kalimatnya apa? Kafir. Betul nggak? Ini ada orang Islam, jangan menggunakan kata-kata kafir. Loh. Di Quran itu ada surat yang judulnya surat Al. Jadi kata kafir itu dari manusia atau dari Allah? Dari Allah. Ya, tapi kan kita punya tenggang rasa. Ya kali sama teman-teman non-muslim kita bilang, kafir. Kan enggak, ya toh? Saya waktu kuliah di UGM, S2 di UGM, itu ya sekelas sama teman-teman yang non-muslim. Yuk kita panggil non-muslim, ya toh? Begitu. Jadi lucu kalau ada orang Islam yang takut sama syariat, yang takut sama orang Islam. Betul tidak? Loh, orang Islam itu loh, lihat orang jenggotnya panjang, takut, ngeri. Loh kok iso? Itu? Ya. Dia lebih takut sama perempuan yang berpakaian syar'i, menutup aurat, dibandingkan perempuan yang berpakaian membuka aurat. Betul atau betul? Ya salah kok membuka aurat, betul gitu. Nah ini. Ada yang tahu nggak ini siapa? Jenderal Gatot Nurmantio, Panglima TNI di saat terjadi peristiwa besar 7 juta orang berkumpul di Monas dalam aksi bela Quran. Masih ingat Bapak Ibu? Itu demonstrasi terbesar di Indonesia. 7 juta orang berkumpul di Monas karena ada satu orang mantan gubernur Jakarta, inisial Ahok, mengatakan kamu jangan mau ditipu sama surat Al-Maidah ayat gitu. 7 juta orang berkumpul di Monas. Waktu itu presidennya Jokowi, Jenderal Panglima TNI-nya Gatot Nurmantio, dan Jokowi datang ke situ sambutan didampingi Gatot Nurmantio. Ketika itu Jenderal Gatot diwawancarai oleh Rossi. Rossi itu siapa? Wartawan Kompas TV. Tahu ya, Rosiana Sila Lain. Pak Jenderal, waktu 7 juta orang kumpul di Monas, jenengan nggak takut kok umat Islam akan mengambil alih pemerintahan? Apa kata Jenderal Gatot Nurmantio? Mbak, saya tersinggung. Saya ini orang Islam. Orang yang berpikir Islam akan menghancurkan republik ini, itu adalah orang yang nggak paham sejarah. Kenapa? Karena yang memerdekakan negara ini adalah umat Islam. Yang berjihad itu adalah para santri. Maka beliau mengatakan, TNI itu belum ada di saat santri-santri itu berjuang. Betul tidak? Kata beliau, TNI itu adalah anak kandung dari rakyat Indonesia. Jadi mustahil orang yang mempertanggungjawabkan, mempertaruhkan nyawanya akan menghancurkan negara ini. Mustahil. Justru orang yang akan menghancurkan bangsa ini adalah orang-orang yang tidak paham sejarah, orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana berdarah-darahnya, bagaimana perjuangan para pahlawan. Betul atau betul? Nah ini karena ada teh dan snack yang sedang diedarkan, sembari dinikmati, mari kita saksikan video berikut ini. Sebelumnya, monggo Bapak Ibu dinikmati dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar nggak gagal paham, yang berbicara di video nanti namanya adalah Profesor Mansur Surya Negara, guru besar sejarah di Universitas Diponegoro, penulis buku Api Sejarah 1 dan Api Sejarah 2. Oke? Yuk saksikan video berikut ini sambil menikmati snack dan teh yang sudah disediakan.
Sungguh tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI. Kita ulangi ya. Sungguh tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI. Saya bicara begini karena dalam sejarahnya maka yang tidak ada kalau dibutuhkan kalau perang terjadi maka ulama yang tokoh-tokoh religi kalau agama itu semua dari agama. Dan bila perang tidak selesai lalu Rasul mengatakan Rasulullah meninggalkan orang-orang yang telah membuat kita perang dengan kekacauan perangan yang siapa yang kita ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti yang keadaan tidak ketenangan pikiran terjunjai sekalipun dan sampai buat tapi kalau sudah kondisi diperboleh menjadikan daerah maka ulama yang ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah, ini kekeliruan bangsa dalam sejarah para sahabat ulama. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali untuk ulama. Kita tidak bisa membebas seperti hari ini kecuali memanfaatkan nama karya daripada ulama itu. Nah ini ya, jangan lupa sejarah. Jadi ini yang berbicara guru besar bidang sejarah Universitas Diponegoro. Kira-kira paham sejarah nggak kira-kira? Sangat paham. Ya. Maka beliau menulis buku Api Sejarah. Ini buku sejarah Indonesia, perspektif orang Indonesia. Gini deh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu VOC? Tahu VOC? Tahu tidak? VOC itu apa? Perusahaan dagang. VOC itu perusahaan dagang menurut Belanda. Menurut Indonesia itu adalah penjajah. Betul atau betul? Bapak Ibu tahu Hamas? Militer yang membela Palestina. Itu siapa? Bagi kita mereka pahlawan, bagi Amerika, bagi Israel, dan antek-anteknya, mereka itu adalah teroris. Betul tidak? Maka jas merah. Apa kata Bung Karno? Jangan lupakan sejarah. Bangsa besar adalah bangsa yang tahu sejarah. Kok suara saya habis ini, terlalu semangat ini ya. Nah, jadi Ustadz, bagaimana cara memaknai kemerdekaan? Ini saya mau cerita Bapak Ibu. Dulu, di tanggal 28 Oktober tahun 1928, anak-anak muda dari Cong Sumatera, Cong Celebes, Cong Batavia, itu kumpul. Anak-anak muda, oh jenengan udah nggak masuk ini ya. Ini anak-anak muda, usianya saya lah begitu, kan saya masih muda ya. Lalu ngumpul, ngapain? Diskusi, membahas apa? Bagaimana caranya negara ini merdeka. Maka anak-anak itu bersumpah dengan sebuah sumpah. Yang pertama apa? Satu tanah air. Yang kedua, satu bahasa. Yang ketiga, satu bangsa, yaitu Republik Indonesia, yang dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Jadi anak-anak muda dulu ngobrol, ngumpul, yang dibahas bagaimana konsep negara, bagaimana memerdekakan Indonesia. Itu anak muda zaman dulu. Malam ini, nanti malam, lihat kafe-kafe di sekitar sini, banyak anak muda ngumpul. Betul. Apa yang mereka bahas?
Halo. Coba buka itu. 1928 kita merdeka 1945. Berapa tahun sebelum Indonesia merdeka? Anak muda tuh obrolannya sudah begitu. Nih Bung Hatta 1926 jadi ketua Perhimpunan Indonesia, mahasiswa Indonesia yang di luar negeri, ketuanya Bung Hatta. Beliau 1927 itu bikin majalah judulnya Indonesia Merdeka. Gara-gara bikin majalah itu terus-menerus membuat tulisan-tulisan soal kemerdekaan, soal bangsa, Bung Hatta yang masih muda itu masuk penjara. Itu anak muda dulu, nulisnya bagaimana ekonomi negara, bagaimana merdekanya negara. Gitu. Anak muda zaman sekarang nulisnya nulis apa? Status. Itu pun status galau, masya. Bung Tomo, muda. Makanya apa kata Bung Karno? Berikan aku 10 pemuda, kuguncangkan dunia. Kita hitung berapa anak muda yang datang. Kok? Lah. Yang belakang? Tuh. Jadi itulah kualitas pemuda zaman. Wes, kesimpulan. Bagaimana cara kita merespon kemerdekaan? Tadi suratnya apa? Ayat berapa? Al-A'raf ayat berapa? 96. Apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Kalau kita tuh beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatis minas sama'i wal ardh. Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Syaratnya apa? Amanu, beriman. Yang kedua apa? Wattaqau, bertakwa. Jadi Bapak Ibu, tidak muluk-muluk. Apa? Tidak muluk-muluk. Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Boleh nggak lomba makan kerupuk? Boleh nggak? Boleh. Lomba balap karung boleh nggak? Boleh. Walaupun di luar negeri sana orang-orang sudah berlomba-lomba menciptakan pesawat dengan kecepatan cahaya. Tapi di sini mau lomba balap karung yuk, boleh ya toh? Tapi tolong ingat ayat ini. Ini ayatnya kan yang memberikan motivasi buat para pahlawan Indonesia merdeka, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Allah turunkan rahmat kepada negara ini karena rakyatnya amanu, beriman, bertakwa, berupa kemerdekaan. Pertanyaan saya, pingin nggak Allah turunkan rahmatnya lagi ke Indonesia? Pengen tidak? Pingin nggak Allah turunkan rahmatnya ke keluarga kita? Pingin tidak? Syaratnya apa? Amanu, beriman. Yang kedua apa? Wattaqau, bertakwa. Itu syaratnya. Biar apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, agar Allah turunkan keberkahan kepada kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Betul atau betul? Bapak Ibu, saya mau tanya, anak zaman sekarang kebutuhannya banyak atau sedikit? Pendidikan mahal atau murah? Biaya hidup murah atau mahal? Pertamax makin naik atau makin turun? Nah, terus gimana masa depan kita ini? Bingung tidak? Jangankan jenengan, saya ustadz yang masih motivasi ke jamaah, kalau mikirin masa depan, pusing tidak? Pusing tidak? Salah siapa? Salah sendiri, ngapain dipikirin? Gitu. Coba orang dulu, banyak anak, banyak rezeki. Jadi orang dulu itu pikirannya anak adalah coba orang zaman sekarang, anak rezeki itu beban. Ayo, banyak orang tua itu istrinya baru lahir udah mikir nanti anak sekolahnya pakai apa. Betul nggak? Kok iso? Coba orang dulu, anaknya banyak atau sedikit? Nggak percaya kita buktikan. Yang lebih dari 5 bersaudara, angkat tangan. Cung. Tuh banyak, masya Allah. Buktinya jadi anak semua toh. Yuk jadi orang semua toh. Tenang nggak orang tuanya? Tenang, karena anak itu sumber rezeki bagi orang dulu.
maka hidupnya tenang, gak punya duit tetap tenang, karena rezeki dijamin sama Allah. Itu namanya iman. Syaratnya apa? Amanu, beriman. Yang kedua apa? Wattaqau, bertakwa. Yuk kita buka sejarah lagi. Syekh Mahmud Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dari Banten. Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Termas. Kalau saya Mahfud Al-Bontangi, ini beda orang ya, sama-sama Mahfud tapi beda nasib. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dari siapa? Minangkabau. Ini ulama di Timur Tengah, di Tanah Suci, tapi asalnya dari Indonesia. Ada seorang pemuda namanya Muhammad Darwis, siapa? Belajar ke Mekah dengan para ulama, dan sebagian dari ulama itu ternyata berasal dari Indonesia. Beliau ini pinternya luar biasa, cerdas, cendekia. Maka gurunya itu mengingat syekhnya waktu dia belajar. Syekhnya itu sangat pintar dan cerdas. Nama syekhnya adalah Sayyid Ahmad Zainid Dahlan. Dan ketika guru ini punya murid sepintar syekhnya, maka dia memberikan nama kepada murid ini sesuai nama gurunya yang dulu. Maka Muhammad Darwis diberikan nama Ahmad Dahlan. Jadi Ahmad Dahlan itu pemberian dari guru kepada murid. Bahkan Ahmad Dahlan ini sudah langganan tafsir Al-Manar karya Rosyid Ridho dari Mesir. Dah beberapa tahun belajar di Tanah Suci, Ahmad Dahlan pulang. Rumahnya di mana? Kauman, Jogja. Maka di Jogja, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan pengajian. Beda tempat, beda nama pengajian, sesuai dengan kebutuhan. Maka di Karangkajen nama pengajiannya pengajian Wal Fajri. Di Wirobrajan nama pengajiannya Wal Asri. Yang paling terkenal di Kauman nama pengajiannya adalah pengajian Al-Ma'un. Ada lagi pengajian di Kota Gede namanya pengajian Al-Ikhwan. Yang mengajar Kiai Haji Ahmad Dahlan beda tempat, beda nama sesuai dengan kebutuhan. Ahmad Dahlan mengajak jamaah pengajian Wal Asri di Wirobrajan untuk berjuang berwakaf tanah di Wirobrajan. Maka hasil iuran wakaf jamaah pengajian Al Asri itu dibelikan tanah. Tanah itu jadi lapangan, nama lapangannya lapangan Al Asri. Bahkan lapangan ini dipakai buat sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Singkat cerita, di atas tanah wakaf itu akhirnya dibangun kampus. Nama kampusnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kampusnya makin berkembang, akhirnya lahannya nggak cukup, maka kampusnya pindah ke Ring Road. Di tanah itu sekarang dibangun rumah sakit. Nama rumah sakitnya adalah AMC, Asri Medical Center. Saya 4 tahun kuliah di UMY. Dari 2012 sampai sekarang saya masih di UMY. Saya itu bertanya-tanya, kok UMY bikin rumah sakit namanya bukan rumah sakit UMY, malah Asri Medical Center. Ternyata Asri diambil dari kata Wal Asri, yaitu jamaah pengajian Ahmad Dahlan yang mewakafkan tanah itu. Itu yang di Wirobrajan. Nah, yang di Kauman itu nama pengajian Al-Ma'un, karena salah satu tempat pengajian itu rumahnya Pak Mangun. Begitu. Dan jamaahnya itu lebih ekonominya lebih bagus daripada jamaah-jamaah di tempat yang lain. Maka Ahmad Dahlan ya dengan Kiai Haji Suja itu mengajak juragan-juragan batik itu untuk berwakaf. Akhirnya dibangunlah PKU, penolong kesengsaraan UMU, karena U itu OE. Maka didirikanlah PKU.
PKU, penolong kesejahteraan kesengsaraan umum. Tuh cikal bakal PKU. Makanya kalau kita lihat di PKU Gamping, depannya ada masjid besar namanya Masjid Kiai Haji Suja, karena beliau adalah orang yang punya ide pendirian penolong kesengsaraan. Tuh ceritanya. Baru tahu atau sudah tahu dari dulu? Baru tahu, tak tambah. Nah, Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia. Biar bisa memberikan manfaat, bergabunglah dengan organisasi yang sudah ada, dan waktu itu belum ada Muhammadiyah. Gabung kemana? Banyak, salah satunya ke Budi Utomo, organisasi kaum terpelajar yang katanya sekuler. Tapi Ahmad datang gabung untuk mengajarkan agama. Kata orang Budi Utomo, Pak Kiai, kita nggak punya anggaran. Kata Ahmad Dahlan, saya nggak perlu anggaran, saya hanya butuh murid. Maka beliau mengajar agama di Budi Utomo. Dan di Budi Utomo, beliau Ahmad Dahlan bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan bersama mengajar di sana. Dan kemudian Ahmad Dahlan membangun sekolah. Nah, beliau punya kenalan namanya Suwardi Suryaningrat. Maka Ahmad Dahlan mengajak Suwardi Suryaningrat untuk mendirikan sekolah untuk mengajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan untuk pertama kalinya sekolah itu menggunakan meja dan bangku. Maka Ahmad Dahlan dipanggil kiai kafir karena menggunakan meja dan bangku sebagaimana yang digunakan oleh penjajah. Siapa yang membantu Ahmad Dahlan mengajar, membuat sistem pendidikan, yaitu Suwardi Suryaningrat. Itu yang diminta untuk mengajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Akhirnya Suwardi Suryaningrat terinspirasi dari Ahmad Dahlan, dan beliau pun juga mendirikan sekolah sendiri, yang sekolah itu namanya adalah Taman Siswa. Dan setelah itu Suwardi Suryaningrat dijuluki dengan nama Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Walaupun, mohon maaf nih, Taman Siswa itu adalah lembaga pendidikan yang sangat besar zaman itu dan di Jawa. Tapi Muhammadiyah mendirikan sekolah bahkan sampai kemana-mana. Bahkan ada sebuah kisah, Nyai Walidah Ahmad Dahlan itu pergi ke Sumatera, dan di situ beliau mengunjungi perkemahan Hizbul Waton. Dan salah satu anak yang ikut kemah itu namanya adalah Sudirman. Bahkan Bung Karno ketika pergi ke mana itu, Bengkulu ya, atau di Sumatera, saya lupa spesifiknya di mana, beliau juga sempat mengajar di sekolah Muhammadiyah. Bahkan beliau menikah dengan anak dari pengurus Muhammadiyah, dan perempuan itu bernama penjahit bendera merah putih, Fatmawati. Itu jadi ya mohon maaf, negara kita ini merdeka ternyata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ayatnya apa tadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i. Syaratnya apa? Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Halo. Hai. Simpelnya, tidak muluk-muluknya, apa yang perlu kita tingkatkan dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia? Lebih atau halo? Amanu, beriman. Yang kedua apa? Wattaqau, bertakwa. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dalam merespon kemerdekaan, dua hal yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah ketakwaan. Biar apa?
Fafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, biar Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari itu. Jadi yang pertama yang harus meningkat apa? Iman. Yang kedua apa? Takwa. Apa itu iman? Apa itu takwa? Suatu ketika Umar bin Khattab itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, apa itu takwa wahai Ubay bin Ka'ab?" Ubay bin Ka'ab mikir, yang nanya ini Umar bin Khattab. Maka Ubay nggak mau jawab karena Umar pasti lebih tahu. Maka Ubay bin Ka'ab baik nanya, "Ya Umar, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri?" Apa kata Umar bin Khattab? "Yo pernah." Ubay bertanya, "Apa yang engkau lakukan wahai Umar?" Maka Umar mengatakan, "Aku akan berhati-hati." Ubay bin Ka'ab menutup, itulah hakikat takwa, itulah hakikat iman, yaitu berhati-hati. Maka orang yang bertakwa itu orang yang hati-hati. Ya toh? Mau makan, hati-hati ini halal tidak. Betul. Makannya pun hati-hati, pastikan tangan kanan. Makannya pun hati-hati, pastikan sambil duduk. Terus jenengan diundang nikahan, makanannya banyak, tapi nggak ada kursi. Berdiri atau duduk? Rupiah dong. Jadi orang yang beriman adalah orang yang berhati. Kenapa? Karena orang beriman itu tahu. Memang manusia tidak tahu, tapi Allah Maha. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya, jawablah aku Maha dekat. Itulah takwa. Ya. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berhati. Dan takwa itu ada tiga. At-tasyriku fil qalb, ditanamkan dalam hati. Yang kedua, wa taqriru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Dan yang terakhir, dibuktikan bil af'al, dibuktikan dengan perbuatan. Ya Bapak Ibu, sebagai penutup pengajian kita, karena 2 menit lagi azan Isya, mari kita memperbaiki diri. Jangan sampai kemalasan kita tidak menjadi pribadi yang baik, justru membuat bangsa kita semakin hancur. Yuk, sebagai penutup kita dengarkan nasihat dari para founding fathers, dari para pendiri bangsa kita. Bangkit itu susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu jadi begalu, malu karena minta lu. Bangkit itu tidak ada kita menyerah, tidak ada kita putus asa. Bangkit itu aku, untuk Indonesia aku. Merdeka. Nah, itulah nasihat dari para pahlawan. Semoga kita bisa merespon kemerdekaan dengan benar. Minimal apa yang harus meningkat? Amanu, iman. Yang kedua, biar apa? Kok biar hati-hati? Biar Allah turunkan keberkahan dari langit dan di bumi, sebagaimana dulu Allah turunkan di 17 Agustus 45, yaitu kemerdekaan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.